bingung, kok daftar merek lama banget ya? Bahkan sampai berbulan-bulan. Halo bos, kalau Anda pernah kepikiran hal serupa, selamat, di video ini Anda akan menemukan jawaban. Umumnya, pendaftaran merek itu membutuhkan waktu kurang lebih 6-18 bulan hingga merek resmi terdaftar. Apa aja sih status dalam permohonan pendaftaran merek? Ayo kita bahas. Dalam proses daftar merek ini, Anda akan melewati 4 tahap penting, yaitu yang pertama, pemeriksaan formalitas. Di tahap ini ada 4 jenis status pendaftaran merek yang berbeda. Di antaranya, pertama, status pemeriksaan formalitas. Status ini artinya DJKI sedang melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendaftaran merek dan memastikan apakah semua persyaratan administrasi telah terpenuhi. Kalau dokumen Anda sudah terpenuhi, maka status merek Anda akan masuk ke fase pengumuman. Dan sebaliknya, kalau nggak terpenuhi, Anda akan menemukan status-status ini. Yang kedua, status menunggu tanggapan formalitas. Kalau merek Anda memiliki status ini, artinya dokumen persyaratan Anda belum lengkap dan Anda diminta untuk melengkapinya. Ketiga, status tidak ada tanggapan formalitas. Status ini berarti DJKI belum juga menerima tambahan kelengkapan dokumen dari pemohon. Keempat, status merek dianggap ditarik kembali. Kalau yang ini karena DJKI nggak dapat kelengkapan dokumen dari pemohon, maka DJKI nggak bisa meneruskan pendaftaran merek dan fatalnya merek Anda nggak dapat didaftarkan bos. Kalau status merek Anda seperti ini, hati-hati ya bos. Anda wajib melakukan pengecekan status merek secara berkala sesering mungkin. Karena kalau telat dikit akibatnya fatal dan bisa berakhir ditolak. Nah, biar gampang ceknya, Anda bisa menggunakan fitur to.mebiso.com/monitoring. Jadi, setiap perubahan status akan dikirim notifikasi di WhatsApp Anda. Tahap penting yang kedua yaitu pengumuman. Tahap ini merupakan tahap publikasi dari merek yang sudah Anda daftarkan. Ada 4 jenis status yang ada di tahap ini, yaitu yang pertama, status masa pengumuman. Status ini DJKI sedang mengumumkan ke masyarakat luas melalui berita resmi merek kalau ada pendaftaran merek baru dari Anda. Sekaligus memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa terganggu apabila merasa mereknya ada yang mirip-mirip. Kedua, status menunggu keberatan atau sanggah. Artinya, pada status ini DJKI akan mengirimkan notifikasi ke dalam akun pendaftaran Anda apabila merek yang Anda daftarkan mendapatkan sebuah laporan kemiripan. Ketiga, status selesai masa pengumuman. Ini status akhir pada tahap pengumuman. Artinya, DJKI sudah menutup kesempatan untuk pihak lain yang ingin mengajukan keberatan atau sanggahan pada merek Anda. Seperti tahap pemeriksaan formalitas, tahap ini juga sangat krusial nih bos, karena merek Anda akan diumumkan ke publik untuk mempersilahkan bagi masyarakat yang ingin mengajukan keberatan. Maka, jika status merek Anda di tahap ini, lakukan pengecekan secara berkala di akun DJKI Anda. Kalau Anda melewatkan status merek dan notifikasi sanggahan, akibatnya merek Anda bisa ditolak. Tahap penting yang ketiga, yaitu pemeriksaan substantif. Nah, selanjutnya, tahap penentuan keberhasilan pendaftaran merek Anda. Jadi, ada 6 jenis status pendaftaran merek yang ada pada tahap ini. Di antaranya, pertama, status pemeriksaan substantif 1 dan 2. Pada status ini terjadi 2 kali, yang artinya pemeriksa merek sedang melakukan pemeriksaan terhadap surat keberatan yang telah diajukan. Nah, jadi si pemilik merek belum tentu dapat usul penolakan. Kedua, status menunggu tanggapan substantif. Kalau merek berada pada status ini, maka pemilik merek perlu segera memeriksa email atau akun merek miliknya. Karena ada hal yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut nih bos. Ketiga, status menunggu tanggapan substantif atas usul penolakan. Nah, kalau status merek berubah menjadi seperti ini, maka pemilik merek harus berhati-hati dan segera mempersiapkan untuk mengirim jawaban atau bantahan dari usul tolak terhadap merek Anda kepada DJKI. Keempat, status pemeriksaan substantif setelah usul penolakan. Status ini berarti surat jawaban atau bantahan usul tolak pemilik merek sudah diterima oleh DJKI dan akan ditimbang kembali apakah tanggapan diterima atau sebaliknya ditolak. Kelima, status tanggapan diterima. Ini artinya surat jawaban si pemilik merek telah diterima oleh DJKI. Keenam, status ditolak berdasarkan tanggapan. Status ini berarti pendaftaran merek Anda ditolak karena surat jawaban atau sanggahan dari pemilik merek nggak berhasil meyakinkan pemeriksa merek. Tahap penting terakhir yaitu tahap terdaftar. Pada tahap ini artinya pendaftaran merek Anda sudah berhasil melewati pemeriksaan substantif. Tapi perjuanganmu belum berakhir ya bos. Masih ada beberapa jenis status lagi yang akan
akan dilewati, yaitu pertama, status persetujuan direktur untuk diberi. Status ini berarti permohonan daftar merekmu lancar tanpa terhalangi dan pemeriksa sedang meminta persetujuan direktur merek untuk menerbitkan sertifikat Anda. Kedua, status persetujuan oleh direktur untuk daftar sebagian setelah menerima tanggapan. Status ini menandakan surat jawaban dari usul tolak hanya bisa mengabulkan sebagian dari permohonan merek Anda. Ketiga, status persetujuan oleh direktur untuk daftar seluruhnya setelah menerima tanggapan. Kalau status yang ini artinya jawaban Anda dianggap meyakinkan oleh pemeriksa dan merek ini bisa didaftarkan seluruhnya. Keempat, status persetujuan oleh direktur untuk didaftar karena oposisi tidak diterima. Nah, status ini menandakan merek Anda sempat diajukan usul tolak, namun permintaan tersebut gak diterima oleh direktur merek. Kelima, status untuk didaftar. Status ini menandakan perjalanan pendaftaran merek Anda sudah hampir di penghujung nih bos, dan tinggal menunggu terbitnya sertifikat merek. Keenam, status didaftar. Nah, kalau status yang ini pasti udah tahu kan bos? Ya, betul banget. Artinya pendaftaran merek Anda sudah berhasil dan sudah punya sertifikat merek. Jadi, Anda sudah punya hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut. Jadi, itu dia jenis-jenis status dalam pendaftaran merek. Oh iya, hal-hal yang perlu diingat, jangan sampai Anda terlewat dari perkembangan status pendaftaran merek ya bos, karena bisa berakibat fatal, khususnya ketika Anda harus memberikan tanggapan dari perkembangan pendaftaran merek. Biar nggak kelewatan perubahan status pendaftaran merek Anda, bisa memantau dengan notifikasi otomatis melalui fitur mebiso.com/monitoring, maka setiap perubahan status pendaftaran merek akan diberitahukan di WhatsApp Anda. Klik tombol like jika video ini bermanfaat, tinggalkan komentar bila ada informasi menarik lainnya, share ke teman-teman Anda supaya manfaat berkali-kali lipat, dan pastikan subscribe Mebiso untuk dapetin tips seputar merek lainnya.